Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fallahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang sangat saya muliakan, Khalifah Umar ibn Khattab suatu kesempatan pernah punya unta spesial yang bila dihargai itu kisaran 300 dinar. Unta spesial Umar ini bila ditukar dengan unta biasa itu akan mendapatkan 30 ekor unta biasa. Kemudian Umar sowan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, Nabi, izinkan saya menukar unta spesial yang saya punya ini dengan unta biasa. Nabi kemudian menjawab, jangan tukar unta itu dengan unta biasa. Sebab kata Nabi, niat utama kurban itu bukan terletak pada dagingnya. Tujuan kurban itu adalah membersihkan diri dari sifat pelit dan juga bakhil. Ma'asyiral muslimin yang sangat saya muliakan, kalau unta biasa 30 ekor pasti dagingnya banyak dan rasanya juga biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Tetapi unta satu yang spesial seharga 300 dinar itu pasti dagingnya terbatas dan pasti punya rasa eman-eman untuk menyembelih karena sangat mahal harganya. Maka Imam Ghazali menegaskan bahwa ibadah kurban itu tujuannya adalah untuk membersihkan sifat eman-eman tadi. Demikian kata Imam Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia itu punya karakter cinta harta berlebihan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu punya karakter kikir. Apabila mendapatkan kebaikan harta, dia kikir. Wa idza massahul khairu manu'a. Sehingga kemudian ma'asyiral muslimin, ada syariat keindahan dari Tuhan demi menyelamatkan umat manusia dari sifat-sifat tercela itu yang kemudian dalam bentuk ibadah kurban hari ini. Orang kikir ma'asyiral muslimin atau orang yang eman-eman kepada hartanya, seringkali pasti Anda temui kurang peka batinnya, tipis empatinya, dan jarang menggunakan nalar untuk introspeksi diri. Dan bila keadaannya sudah demikian, Al-Quran membahasakan mereka tidak lebih baik dari binatang ternak,
Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka benar punya hati tapi tidak peka. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak pernah digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka juga punya telinga tapi seringkali menutup diri dari kebenaran. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu tak ubahnya seperti binatang ternak atau bahkan lebih sesat lagi. Wa ulaika humul ghafilun. Dan seperti inilah gambaran orang-orang yang lalai. Al-A'raf ayat 179. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang saya muliakan, mohon maaf, kita ini sekarang terjangkit virus peradaban alam pikiran dan juga budaya, di mana ukuran kebaikan untuk kita saat ini adalah saat ada orang yang memberikan kita uang, yang menggelar tikar untuk kita menjadi penjabat misalnya, staf menteri, atau punya kedudukan, atau bahkan kemudian menjadi sponsor utama atau donatur. Itulah definisi orang baik hari ini. Tuhan kita ma'asyiral muslimin bukan lagi ketuhanan yang Maha Esa, melainkan keuangan yang Maha Kuasa. Walaupun misalnya jin ifrit atau bahkan dajjal sekalipun datang membawa uang, maka kita akan menstatuskannya sebagai malaikat. Secara tidak sadar ma'asyiral muslimin, kita sedang berada dalam satu penganiayaan diri yang luar biasa. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, penyembelihan hewan kurban antara lain bermakna sebagai simbol ikhtiar, juga tekad kita bersama untuk membuang jauh sifat-sifat kebinatangan yang masih menempel pada diri kita. Setelah dibuang, kemudian mengisi diri dengan akhlak-akhlak mulia, menjadi pribadi giving oriented, menjadi pribadi yang hidup hatinya, menjadi pribadi yang lemah lembut kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, jikalau kurban mengajarkan kita membuang rasa eman-eman pada harta, menjauhi kikir dan peka pada sekitar, tetapi jangan pernah lupakan ma'asyiral muslimin bahwa Islam juga mengajarkan kita agar tidak membuang-buang harta, agar tidak menghambur-hamburkan harta. Wala tubadzir tabdzira. Dua prinsip yang sepertinya bertolak belakang. Yang satu, jangan pegang erat harta, satu lagi jangan dibuang-buang. Di sini kemudian kita belajar ma'asyiral muslimin tentang arti stabilitas, balance. Satu sisi Anda diperintah untuk berderma dan jangan pelit, di saat yang sama perhitungkan juga untuk apa Anda gunakan harta itu, untuk ketaatan atau untuk kemaksiatan. Sekalipun untuk ketaatan misalnya, jangan pernah lupakan tanggung jawab Anda pada diri Anda sendiri dulu, kemudian anak, istri, orang-orang yang Anda cintai, orang-orang terdekat, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dari itu Al-Quran memberikan kita tuntunan, wala taj'al yadaka mabsutatan ila unukika maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Dan jangan engkau menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, artinya pelit, dan jangan pula terlalu mengulurkannya, terlalu menghambur-hamburkannya, karena yang demikian sifat yang tercela dan akan menimbulkan penyesalan. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin, Allah menghendaki manusia di bumi agar memelihara stabilitas itu, baik yang berkaitan dengan bumi, dengan menjaga lingkungan, maupun yang berkaitan dengan kehidupan sosial, yaitu menghadirkan rasa aman, kecukupan pangan, serta mengantar manusia hidup stabil yang bahkan dengan dirinya sendiri.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, Hari Raya Idul Kurban erat kaitannya dengan sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi tidak mungkin ma'asyiral muslimin kami sebutkan semuanya. Minimal kami mencoba menyampaikan sebagiannya. Pertama, kaitannya dengan istri solihah Nabi Ibrahim, yaitu Ibunda Hajar. Bagaimana seorang ibu ditinggal berdua dengan bayinya Ismail di padang ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram, yang tidak ada sarana prasarana untuk hidup, tidak ada apa-apa dan juga tidak ada siapa-siapa. Tapi kemudian beliau, Ibunda Hajar, bertanya kepada Ibrahim, kepada suami tercintanya, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan engkau, wahai suamiku, dengan demikian ini? Ibrahim menjawabnya pendek saja, ma'asyiral muslimin, iya, Allah yang memerintahkan. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, ada pelajaran berharga. Meskipun tahu itu perintah Allah, tidak kemudian menjadikan Ibunda Hajar tinggi hati. Oh, tenang saja, kan sudah di backing oleh Allah, perintahnya perintah Allah, pasti aman. Nanti bakal ada kiriman paket makanan dari surga, ada kiriman paket minuman dari surga, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi tidak demikian, ma'asyiral muslimin. Fakta sejarah menyatakan bahwa saat anak mulai nangis, bekal juga habis, suami terlanjur pergi jauh. Apa yang dilakukan oleh Ibunda Hajar? Pertama-tama ia berdoa dengan cara tawaf mengelilingi Ka'bah sambil menengadahkan tangan ke atas. Dan tidak cukup di situ, ma'asyiral muslimin, Ibunda Hajar kemudian naik 2 gunung yang kita sebut hari ini dengan Safa dan Marwah, mencari kehidupan, mondar-mandir 7 kali bolak-balik. Di sini kita mendapat pelajaran tentang kehidupan. Ikhtiar itu bukan hanya doa. Kerja, Anda harus bergerak, kaki harus bergerak, tangan juga harus bergerak, mata lihat pada sekitar apakah ada peluang atau tidak. Sa'i, ma'asyiral muslimin, dilakukan 7 kali, sejatinya mengajarkan kepada kita bahwa usaha itu jangan cuma sekali, tapi ulangi lagi dan ulangi lagi dan ulangi lagi. Jika Anda sudah berdoa, maka tugas Anda berikutnya harus bisa memaksimalkan usaha Anda. Terkait hasil, barulah serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, lihat Ibunda Hajar ketika tidak menemukan kehidupan di gunung-gunung, mondar-mandir di Safa Marwah, tapi justru kemudian mendapatkan kehidupan itu mulai dari pancaran air tepat di bawah telapak kaki Ismail. Ini punya arti, ma'asyiral muslimin. Maksudnya apa? Kita yang sampai hari ini belum menemukan jawaban dari ikhtiar, doa, usaha kita, jangan cemas dan jangan tergesa-gesa putus asa, karena Allah seringkali memancarkan rezeki dari arah yang sama sekali tidak pernah kita duga sebelumnya, layaknya air Zam-Zam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, kedua, kaitannya dengan Nabi Ibrahim itu sendiri. Derajat Nabi Ibrahim sungguh agung, dan bahkan setiap kali kita sholat sampai hari ini, itu selalu menyebut-nyebut nama Ibrahim pada posisi tasyahud akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Salah satu yang menjadikan Nabi Ibrahim mempunyai kedudukan mulia hingga dijuluki Khalilur Rahman adalah karena sikap beliau terhadap buli-bulian yang dialamatkan kepada Nabi Ibrahim.
mulai dari penolakan keluarga, pamannya sendiri Azar, ancaman juga intimidasi massa karena telah menghancurkan berhala masyarakat, dan bahkan Nabi Ibrahim harus merasakan kekerasan fisik pada saat masyarakat Babilonia sepakat ingin membakarnya hidup-hidup. Ma'asyiral muslimin, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim, subhanallah, keyakinannya kepada Allah tidak luntur sedikit pun. Nabi Ibrahim tetap menjadi pribadi yang tenang. Maka di sini ma'asyiral muslimin ada pelajaran. Teruslah menjadi manusia tenang. Abaikan orang-orang yang punya asumsi Anda ini dan Anda itu dan lain sebagainya. Orang bebas menilai. Orang kalau terlanjur iri ma'asyiral muslimin, Anda diam pun dia bakal heboh sendiri. Dan pada intinya, jika ada yang menilai baik, maka bersyukurlah. Tetapi jika sebaliknya, tidak masalah, karena kita tidak pernah punya kontrol atas mereka. Ingat ma'asyiral muslimin, bukan tugas kita menyenangkan semua orang. Ghayatul ridhan nas, ghayatul la tudrab. Anda mencari ridha manusia semuanya, itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Maka pesan guru kami dulu ma'asyiral muslimin, tak perlu Anda klarifikasi. Biarkan orang yang sinis itu perlahan mati dimakan kedengkiannya sendiri. Bahkan Syekh Said Ramadan Al-Buti, salah satu ulama harismatik dari Syria, beliau berpesan, andai kata ada yang tidak menyukaimu, engkau hanya tidak disukai manusia, kenapa harus menderita? Misalnya sekalipun engkau dicintai, yang dicintai itu manusia, yang mencintai manusia, mengapa harus berbangga? Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, era modern semakin menjadikan manusia haus dan sibuk mencari pengakuan. Ma'asyiral muslimin, tepat kemarin hari Selasa, kita bertemu dengan yang namanya Arafah. Sebagian kita mungkin ada yang berpuasa-puasa Arafah. Arafah ma'asyiral muslimin mengajarkan kita tentang ketenangan itu justru lahir ketika seseorang berhenti merasa paling penting. Arafah itu mengajarkan kita ma'asyiral muslimin bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling banyak memiliki, melainkan siapa yang tulus kembali. Sebab Allah tidak meminta manusia datang dengan kesempurnaan, tapi datang membawa hati yang sadar akan keterbatasan dan banyaknya kekurangan. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum sawa'as sabil. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma astur awratina wa amir rawatina. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ba'dahu. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, semoga hari ini bila ada di antara kita yang berkurban, kita doakan bersama, semoga kurbannya diterima oleh Allah. Semoga semakin menjadi pribadi yang ikhlas, memberikan keteladanan kepada yang lain,
Dan semoga yang belum bisa kurban, semoga diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan kita juga tidak lupa ma'asyiral muslimin, ada sebagian saudara-saudara kita hari ini yang melakukan perjalanan ibadah haji. Kita juga doakan bersama, semoga ibadah hajinya dicatat oleh Allah sebagai ibadah haji yang mabrur, pulang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin amin Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami. Barakallah, nggih, barakallah. Masyaallah, nggih, nggih. Nggih. Oh, nang kene di Mbak Salah. Penting di sampean. Moco. Oke. Nggih. Salam. Aus.